Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu hidrolisis garam dan larutan penyangga. Yang pertama, latar belakang larutan penyangga dan hidrolisis garam. Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan yang digunakan untuk mempertahankan nilai pH tertentu agar tidak banyak berubah selama reaksi kimia berlangsung. Sifat yang khas dari larutan penyangga ini adalah pH-nya yang berubah sedikit dengan pemberian sedikit asam kuat atau basa kuat. Larutan penyangga dalam darah terdiri dari 3 macam, yaitu larutan penyangga karbonat, larutan penyangga hemoglobin, dan larutan penyangga fosfat. Garam merupakan senyawa ion yang terbentuk dari penggabungan ion negatif sisa asam dengan ion positif sisa basa. Yang kedua, tujuannya: A. Untuk mengetahui pengertian larutan penyangga. B. Mengetahui cara kerja larutan penyangga. C. Mengetahui perhitungan larutan penyangga. D. Mengetahui peranan larutan penyangga. Dan masalahnya adalah: 1. Apakah pengertian larutan penyangga? 2. Apakah komponen dari larutan penyangga? 3. Apakah sifat dari larutan penyangga? 4. Bagaimana cara menentukan pH larutan penyangga? 5. Apakah pengertian hidrolisis garam? 6. Bagaimana cara menentukan pH hidrolisis garam? Selanjutnya, pengertian larutan penyangga merupakan suatu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti oleh karena penambahan asam atau basa maupun pengenceran. Fungsi dari larutan penyangga yaitu: larutan penyangga banyak digunakan dalam analisis kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Selain itu, dalam bidang industri juga banyak digunakan pada proses seperti fotografi, elektroplating, pembuatan bir, penyamaan kulit, sintetis zat warna, sintetis obat-obatan, maupun penanganan limbah. Komponen dari larutan penyangga yaitu: 1. Larutan penyangga asam. Larutan buffer asam mempertahankan pH pada suasana asam pH kurang lebih 7. Larutan buffer asam terdiri dari komponen asam lemah dan basa konjugasinya. Selanjutnya, larutan penyangga basa. Larutan buffer basa mempertahankan pH pada suasana basa pH lebih 7. Larutan buffer basa terdiri dari komponen basa lemah dan basa konjugasinya. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan 1. Mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya BHX yang dapat terionisasi menghasilkan ion BH. Selanjutnya, pengertian hidrolisis garam. Hidrolisis garam merupakan reaksi antara air dengan ion-ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah dari suatu garam. Selanjutnya, syarat dari hidrolisis garam. Hidrolisis garam hanya terjadi jika salah satu komponen penyusun garam tersebut berupa asam lemah atau basa lemah. Jika garam terbentuk berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka garam tersebut bersifat netral sehingga tidak akan terhidrolisis. Garam-garam yang mengalami hidrolisis: 1. Garam dari asam kuat dan basa lemah. 2. Garam dari asam lemah dan basa kuat. 3. Garam dari asam lemah dan basa lemah. Selanjutnya, jenis-jenis asam kuat dan basa kuat. Jika garam ini dilarutkan ke dalam air, baik kation maupun anionnya tidak akan bereaksi dengan air karena ion-ion yang dilepaskan akan segera tertionisasi kembali secara sempurna. Selanjutnya, garam dari asam kuat dan basa lemah. Kation dari basa lemah akan terhidrolisis, sedangkan anion dari asam kuat tidak mengalami hidrolisis.
Selanjutnya, garam dari asam lemah dan basa kuat. Jika suatu garam dari asam lemah dan basa kuat dilarutkan dalam air, maka kation dari basa kuat tidak terhidrolisis, sedangkan anion dari asam lemah tidak akan mengalami hidrolisis. Dan terakhir, garam dari asam lemah dan basa lemah. Jika garam jenis ini dilarutkan dalam air, maka kation dan anionnya mengalami hidrolisis. Kesimpulannya adalah, warna yang pekat pada percobaan indikator alami dan deterjen menunjukkan dia memiliki sifat basa. Warna yang lebih terang dibandingkan warna indikator alami, dia memiliki sifat asam. Dan warna yang sama, maka dia memiliki netral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan hidrolisis garam dan larutan penyangga. Berikut alat dan bahan. Alatnya ada gelas plastik, sendok plastik, dan gunting. Dan berikut adalah bahan-bahannya. Garam bubuk, deterjen bubuk, pemutih pakaian, kunyit bubuk, dan MSG, serta air putih. Selanjutnya, kita buka kunyit. Akan tuangkan air. Lalu masukkan kunyit di salah satu gelas secukupnya.
Selanjutnya, masukkan deterjen bubuk ke gelas yang berbeda. Secukupnya saja. Selanjutnya, garam bubuk ke gelas yang berbeda. Selanjutnya, MSG. Dan yang terakhir adalah pemutih pakaian. Selanjutnya, campurkan indikator alami ke deterjen bubuk. Lalu campurkan ke pemutih pakaian. Setelah itu campurkan dengan larutan air garam. Dan yang terakhir adalah larutan dari MSG. Ini adalah deterjen dengan kunyit. Warnanya lebih pekat, kunyit dicampur dengan deterjen. Ini menunjukkan sifat ini adalah sifat basah. Kemudian kunyit dengan pemutih pakaian dengan kunyit alami, warnanya lebih cerah dibandingkan kunyit alami. Kunyit alami dengan kunyit yang dicampur garam dapur, dia bersifat netral karena warnanya sama. Lalu yang terakhir adalah kunyit alami dan kunyit yang dicampurkan MSG, dia lebih cerah dibandingkan kunyit yang alami. Dia merupakan bersifat asam. Sekian praktikum dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.